أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia. Tentunya pada siang hari ini tidak ada kalimat-kalimat yang pantas kita ucapkan kembali di masjid yang kita cintai ini, kecuali kembali memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesyukuran kita bisa kita rasakan dan bisa kita lihat pada kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, insyaallah melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah tepat waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Ini yang kita harus syukuri dalam kehidupan kita. Oleh karena itu jamaah Jumat yang berbahagia, maka rugilah di dalam kehidupan kita ini, khususnya di hari Jumat ini, ada yang sengaja tidak melaksanakan salah satu kewajiban ini. Tapi namun demikian, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap berdoa kepada Allah agar senantiasa selalu diberi kekuatan, petunjuk untuk saudara-saudara kita agar senantiasa memperhatikan salah satu kewajiban ini, yang adalah sholat Jumat secara berjamaah, insyaallah. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya selalu senantiasa istiqomah melaksanakan ajaran-ajaran yang disampaikan beliau, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah kami membawakan sebuah khutbah Jumat yang saya beri judul kedudukan dan hikmah daripada sholat yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ketahui bersama insyaallah bahwa ibadah yang pertama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk seluruh umat manusia, yakni adalah sholat. Sekaligus sholat ini adalah merupakan tiang daripada agama Islam yang kita cintai ini. Di dalam hadis diriwayatkan Baihaqi dari Umar radhiyallahu anhu, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang sengaja mengerjakan agama ini, berarti dia menegakkan agama Allah. Dan barang siapa sengaja meninggalkan ajaran ini, berarti dia merobohkan agama Allah
yakni adalah agama Islam. Hadis riwayat Baihaqi yang asalnya dari Umar. Oleh karena itu jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pilihan lain dalam kehidupan kita tidak bisa dilaksanakan sholat ini, apapun modelnya dalam kehidupan kita, terpaksa ataupun tidak terpaksa, kita harus laksanakan di dalam kehidupan kita ini, khususnya sholat 5 waktu sebagai fardu yang ditentukan bagi orang-orang yang beriman. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini, ketika kita sengaja meninggalkan sholat fardu ini, sudah dikumandangkan azan 5 kali sehari semalam di masjid, kita abaikan begitu saja. Di dalam kehidupan kita akan nantinya syaitan mengikuti kehidupan kita itu dimanapun kita berada. Apakah kita berada dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dikhawatirkan seperti itu. Karena dalam kehidupan kita terkadang kita sengaja meninggalkan disebabkan beberapa faktor kita meninggalkan sholat ini. Terkait dengan pekerjaan yang kita miliki, walaupun barangkali pegawai, disebabkan mungkin karena tidak ada waktu karena kesibukannya. Juga dengan pekerjaan petani ataupun pedagang, dia abaikan azan ini, dia tinggalkan semua itu, habis waktu, masuk waktu berikutnya, kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sekalian, "Istawasa alaihimus syaitanu fa ansahum zikrullah." Barang siapa berpaling mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengirimkan syaitan yang akan mengikuti kehidupannya hingga dia mati kafir. Kalau kita mati kafir, hapus amal, kekal dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Kita termasuk orang-orang yang merugi dalam kehidupan kita, lebih-lebih kehidupan dunia akhirat nanti. Yang kita inginkan di sini adalah hapus dosa, kekal dalam surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang kita dapatkan dalam kehidupan kita setelah kita meninggalkan dunia ini menuju akhirat kelak nanti. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di samping tadi itu adalah merupakan tiang agama, juga pertama-tama akan diperiksa setelah kita meninggal dunia atau di akhirat kelak nanti. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati shalat, wa in shalat sairu amalihi, wa in fasadat fasada sairu amalihi. Hadis riwayat Tabrani yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kita melaksanakan sholat ini dalam keadaan baik, maka seluruh amalan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, termasuk zakat yang kita keluarkan setiap tahunnya, termasuk juga puasa setiap tahunnya kita laksanakan sebagai puasa wajib, ataupun barangkali puasa sunnah-sunnah lainnya, Senin dan Kamis, berikut sedekah yang kita infakkan dan lain sebagainya. Hubungan terhadap sesama itu baik kita lakukan, ini semua akan diterima Allah Subhanahu wa taala manakala salat yang kita lakukan itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Ataupun barangkali kita tidak sengaja melaksanakan salat ini, walaupun apapun modelnya, kita tetap konsisten dengan waktu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya kata Rasulullah SAW, manakala kita sengaja meninggalkan sholat ini, kita laksanakan sholat itu dalam keadaan tidak khusyuk,
kita laksanakan sholat ini dalam keadaan tidak ada tumanina, dikhawatirkan akan menghilangkan roh sholat yang kita laksanakan. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau demikian adanya berarti akan tertolak, karena ada hadis menjelaskan kalau kita laksanakan sholat dalam keadaan baik, diterima semua amal kita, dan manakala kita laksanakan dalam keadaan tidak sempurna atau kita tinggalkan sholat itu, maka tertolak semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ini yang menjadi garis bawahi dalam kehidupan kita ini. Kita tetap berhati-hati, karena umur kita ini paling tinggi. Kita ambil standar Nabi Muhammad SAW 63 tahun. Kalau kita pikir-pikir dalam kehidupan kita ini, kalau umur kita sudah 45 tahun misalnya, ya kita hitung saja sejauh mana kita mengoreksi dalam kehidupan kita ini di dalam meningkatkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jangan sampai kita lalaikan dalam keadaan sengaja. Jamaah Jumat yang sama-sama berbahagia, oleh karena itu di samping sholat ini adalah suatu kewajiban, tapi alhamdulillah di dalam melaksanakan kewajiban ini kita bisa merasakan manfaat atau hikmah yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita, atau fungsi atau manfaat daripada sholat itu banyak. Kita bisa rasakan seperti itu. Yang pertama, jamaah yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan ambil air wudhu atau kita sholat, biasanya kita awali dulu membersihkan badan dari najis atau kotoran sebelum kita sholat. Ini manfaat daripada hikmah sholat ini. Sementara dalam kehidupan kita, menurut ajaran agama yang kita cintai, kita tidak boleh sembarang melaksanakan sholat itu kalau kita bernajis. Tentu kalau kita melaksanakan sholat itu, kita harus memahami, paling tidak di khutbah kesempatan ini kita kembali mengulang kembali yang bagaimana najis itu. Kita bisa artikan najis itu adalah suatu kotoran yang menyebabkan seseorang itu terhalangnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian najis. Tentunya najis banyak macam ini. Ada namanya najis muhaffafah atau dikenal dengan nama najis yang sangat ringan itu. Contohnya najis yang sangat ringan adalah kencing bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun belum makan nasi. Cara membersihkan ini kita ambil patokan ketika terjadi pada Rasulullah SAW. Ketika cucunya itu dia gendong, tiba-tiba langsung dikencingi di situ. Bagaimana cara membersihkan Rasulullah pada saat itu? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 402, Rasulullah SAW bersabda, ketika kencing najis yang ringan ini untuk bayi laki-laki cukup dipercikan saja. Tapi kalau bayi perempuan di bawah umur 2 tahun, kata Rasulullah harus dibersihkan. Jadi sahabat Imam Syafi'i bertanya kepada Imam Syafi'i itu sendiri, bagaimana mungkin bisa beda dengan kencing bayi laki-laki dan perempuan ini? Ini yang bernama sahabat Imam Syafi'i, Abu Al-Yaman Al-Misri. Dia bertanya kepada Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kencing bayi laki-laki itu di bawah umur 2 tahun sesungguhnya berasal dari air dan tanah, dan kencing bayi perempuan itu sesungguhnya berasal dari darah dan daging. Kembali lagi bertanya Imam Syafi'i kepada sahabatnya, apa anda paham kalimat yang saya sampaikan tadi? Belum.
Dia sampaikan lagi kepada sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dalam kehidupan di dunia ini, lalu diciptakan Hawa dari tulang rusuk yang pendek kita ini. Itu ada di bukunya itu Sahih Sunnah Abu Daud. Kalau kita membacanya jelas di situ. Walau alam. Yang jelas seperti itu, bahwa kencing bayi laki-laki itu berasal dari air dan tanah, kemudian kencing bayi perempuan darah dan daging. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah cara membersihkan ketika terjadi dalam kehidupan kita, ketika ingin melaksanakan sholat tiba-tiba pakaian kita itu terkena, harus dipercikkan saja. Kalau kencing bayi laki-laki harus dicuci. Kemudian yang berikut jemaah yang berbahagia, ada juga najis yang ringan, yang sedang, atau dikenal dengan nama najis mutawassithah atau najis yang sedang. Najis yang sedang inilah seperti dalam kesadaran kita itu sering buang air besar dan buang air kecil. Bagaimana cara membersihkannya? Yang jelas para ulama sepakat bahwa harus dihilangkan bau, rasa, dan bentuknya itu. Berani kita untuk membersihkan ini, najis sedang ini, kita harus menciumnya, rasa bau, ya, dan bentuknya itu. Sebab kalau tidak, dikhawatirkan kita melakukan suatu ibadah, membersihkan najis ini, jangan sampai masih berbau. Ketika dia masih berbau, berarti masih ada ya najis di situ. Bagaimana caranya? Ternyata Rasulullah SAW itu dijelaskan dalam hadis itu, cara membersihkan najis Rasulullah SAW itu yang artinya adalah mengambil tanah baru digosokkan di tangan itu. Boleh juga dalam kehidupan kita ini sudah canggih dan modern, boleh juga pakai sabun. Yang penting tidak berbau. Ini beberapa hadis yang saya baca dalam kehidupan kita ini, seperti itu. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, betul-betul kita memperhatikan bahwa najis sedang inilah yang sangat juga berpengaruh dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita tidak memperhatikan, dikhawatirkan ibadah kita tidak diterima di Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan muncul di hadapan Abdullah bin Bas. Bagaimana katanya kalau sementara saya sholat tiba-tiba ada najis jatuh di pakaian? Apa jawaban para ulama kita ini, bin Bas ini? Tidak masalah. Yang penting kita tidak mengetahui pada saat jatuhnya najis itu kita sholat. Ada juga seperti begini, sebelum kita sholat, pakaian tadi itu kita sudah tahu bahwa pakaian tadi yang ingin kita pakai sholat ini ada najis, tapi tiba-tiba kita lupa membersihkannya, lalu kita pakai untuk sholat. Apa kata Abdullah bin Bas? Tidak apa-apa, karena kita sebagai manusia biasa tidak lupa daripada kesalahan. Yang penting kita lupa, tapi jangan kita sampai sengaja kita sudah tahu bahwa itu ada najis, baru kita pakai pakaian itu yang membatalkan daripada ya sholat kita. Karena kita ada keinginan untuk tidak mengikuti ajaran agama yang kita cintai ini. Kemudian jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga namanya najis yang sangat berat, adalah najis mughallazah, yang sepertinya kita ketahui air liur anjing dan babi itu. Termasuk anjing dalam kehidupan kita ini juga banyak membutuhkan sebagai penjaga keamanan. Itu di selatan itu sering saya lihat itu mengumpulkan anjing itu sebagai penjaga keamanan itu. Tapi sebagai agama Islam kita harus berhati-hati dalam kehidupan kita, jangan sampai kena badan kita ataupun pakaian kita. Mau tidak mau, cara membersihkannya itu kita harus bersihkan 7 kali air dengan tanah. Hanya mengingatkan kembali macam-macam najis ini, karena najis inilah juga merupakan tolak ukur diterima atau tidaknya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang termasuk hikmah keempat kita melaksanakan sholat adalah menjaga kebiasaan kita suci, bersih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga di hadapan sesama. Yang berikut jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang kita ambil dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan sholat adalah mempererat ukhuwah Islamiyah di dalam kehidupan kita. Termasuk saat sekarang ini, alhamdulillah, dengan ada masjid yang kita cintai ini, yang dulunya itu tidak kenal di antara satu RT, setelah kita sholat di sini kita berkumpul semua, saling mengingatkan, meningkatkan silaturahim atau silaturahmi dengan adanya sholat ini, karena kita laksanakan secara berjamaah, bukan dilaksanakan secara sendiri-sendiri di rumah. Berikut hikmah yang kita ambil setelah kita melaksanakan sholat itu adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tentu jamaah Jumat yang berbahagia, tidak sama dengan sholat yang kita laksanakan di rumah sendiri atau satu nilainya dibandingkan dengan kita laksanakan sholat di masjid atau rumah ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Mekah itu jamaah yang berbahagia, kalau di Mekah beberapa hadis menjelaskan itu satu kali kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram itu 100.000 nilainya. Kalau di masjid ini cuma 27. Kalau kita kali-kali itu berapa tahun kita melaksanakan sholat berjamaah, sholat fardu itu baru sama nilainya 100.000 ini di Masjidil Haram. Kalau di Masjid Nabawi Madinah itu 10.000 kali kita melaksanakan sholat. Kalau di sini 27 derajat. Jadi itu manfaat daripada keistimewaan daripada yang melaksanakan sholat ketika kita melaksanakan secara berjamaah di masjid. Kemudian yang berikut, yang utama adalah melatih kedisiplinan kita baik dalam kehidupan keluarga, kehidupan masyarakat, atau di kantor, atau di mana saja berada. Dengan adanya sholat ini, kita bisa mampu mengatur waktu kita dalam kehidupan kita. Bagaimanapun besarnya banyaknya waktu yang kita kumpulkan, jangan sampai tabrakan dengan waktu yang satu ini adalah waktu sholat, karena sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Melatih kedisiplinan kita dalam rangka kita melaksanakan sholat itu sendiri, baik sholat fardu maupun sholat sunnah yang kita kerjakan. Yang terakhir jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah atau faedah yang kita ambil ketika kita sering melaksanakan sholat adalah inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Dikatakan tadi sebelumnya, manakala kita ingin membentengi perbuatan keji dan munkar itu, maka kita harus berusaha melaksanakan sholat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita laksanakan sholat terburu-buru cepat disebabkan karena tadi itu faktor-faktor pekerjaan. Diusahakan bahwa ketenangan, kekhusyuan di dalam sholat adalah merupakan utama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kita utamakan itu adalah seperti itu. Jangan sampai dalam kehidupan kita tinggalkan dan kita melaksanakan sholat dalam keadaan terburu-buru, sehingga kata Rasulullah SAW mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya kamu tidak melaksanakan sholat. Kenapa? Ya Rasulullah, karena tadi saya lihat melaksanakan sholat dalam keadaan terlalu cepat. Artinya begini, ketika kita melaksanakan terlalu cepat sholat, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad dijelaskan itu, berarti kita termasuk salah satu pencuri berat. Kenapa demikian kata Rasulullah? Karena dikatakan pencuri berat di sini adalah ketika dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Belum selesai kita baca bacaan sujud dan ruku, sudah bangkit di dalam sholat itu sendiri. Dan ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi dalam kehidupan seperti itu,
sehingga kita bisa merasakan daripada hikmah solat yang kita laksanakan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum